Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini saya akan sedikit mengkritisi ceramah dari Habib yang saya tidak tahu namanya. Tetapi ceramah Habib ini menurut saya ya menceritakan hal-hal yang pada ujung-ujungnya mendoktrin para jamaahnya, di mana dikatakan bahwa inti dari ceramah Habib tersebut bahwa torekoh yang paling unggul dan torekoh yang paling benar adalah torekoh Bani Alawi atau torekoh dari klan Ba'alawi. Dan di situ juga merendahkan tokoh besar seperti halnya Imam Sanusi, bahwa Imam Sanusi itu levelnya ada di bawah dari Faqih Muqaddam. Nah, dari pernyataan Habib tersebut saya akan sedikit mengkritisi di mana letak ketidakpasan ceramah Habib tersebut. Namun sebelum masuk pada pembahasan itu, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak selalu terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan atau klan yang mengatasnamakan dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan membawa-bawa agama. Sebagai bahan pembahasan akan saya tampilkan satu cuplikan video terkait ceramah dari Habib tersebut. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Habib Alwi bin Syihab. Habib Alwi bin Syihab cerita dulu ada seorang Alawiyin, jadi Sayyid. Dia nggak bertorikoh Alawiyah, dia torikohnya Sanusiyah. Jadi ada satu torikoh namanya Sanusiyah. Jadi kan banyak Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syadziliyah, Sanusiyah dan lain-lain. Padahal dia Sayyid, cucunya Faqih Muqaddam. Dia ikut Sanusiyah, tidak ikut Alawiyah. Dia tidur, mimpi terjadi hari kiamat. Terjadi apa? Hari kiamat. Bingung, dia minta tolong sana, minta tolong sana. Dia minta tolong ke Imam Sanusi. Imam Sanusi itu yang punya thariqah Sanusiyah. Imam Sanusi bilang, "Loh, antum ini Sayyid kok minta tolong sama saya? Antum ini cucunya Faqih Muqaddam, kurang apa Faqih Muqaddam? Minta tolong sama Faqih Muqaddam. Saya di bawahnya Faqih Muqaddam. Sana minta tolong sama Faqih Muqaddam." Datang ke Faqih Muqaddam. "Loh, ente ngaku cucunya anak tapi tidak jalan. Kenapa yang anak jalankan? Sana minta tolong sama Imam Sanusi sana. Jangan minta tolong sama anak." Di kayak bola pingpong, dilempar sana, lempar sana, lempar sana. Kebingungan, nangis, akhirnya bangun, dia langsung tobat, dia langsung kembali ke thariqah Alawiyah. Jadi thariqah Alawiyah ini luar biasa. Masyi kamaha, tidak ada kayak thariqah Alawiyah, nggak ada. Thariqah tanpa bayat, langsung ente amalkan, bersanad jelas, orang-orangnya jelas semuanya. Jadi langsung Ihya Ulumuddin diamalkan, kitabnya Abdul Haddad diamalkan, kitab Habib Ali Habsyi diamalkan. Dah, itu thariqah Alawiyah berarti. Dan nanti akan yuhsyaru ummatan wahdah. Thariqah Alawiyah ini, yang berthariqah Alawiyah akan dikumpulkan jadi satu nanti di akhirat, nanti jadi satu rombongannya Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ salah satu Habib lagi ceramah di depan para jamaahnya. Kemudian Habib tersebut bercerita bahwa ada orang dari klan Ba'alawi tetapi tidak mengikuti torekoh Alawi, torekoh dari Faqih Muqaddam. Dan suatu ketika orang tersebut tidur mimpi
seakan-akan terjadi hari kiamat. Kemudian orang yang dari klan Ba'alawi tersebut bingung ke sana kemari mencari pertolongan. Maka orang tersebut mencari moyangnya, yaitu Fakih Muqaddam, untuk memberi pertolongan kepadanya. Tetapi Fakih Muqaddam menolak. Alasannya bahwa orang tersebut tidak mengikuti torekoh darinya. Sehingga orang yang dari klan Ba'alawi tersebut disuruh minta tolong kepada torekoh yang diikutinya, yaitu torekoh Sanusiyah. Karena orang dari klan Ba'alawi tersebut mengikuti torekoh Sanusiyah, torekoh yang dari Imam Sanusi. Tetapi Imam Sanusi pun tidak berkenan memberi pertolongan, sehingga Imam Sanusi berkata bahwa kamu itu Sayyid, kamu itu keturunan Rasulullah, masa minta pertolongan kepada saya? Kamu kenapa nggak minta pertolongan kepada moyangmu, Fakih Muqaddam? Saya dan Fakih Muqaddam itu levelnya lebih tinggi Fakih Muqaddam. Itu kata Imam Sanusi. Tapi itu dalam mimpi. Biasa kan Habib itu untuk mendoktrin para jamaahnya ini dengan cara halus, dengan cara mimpi. Sehingga ketika dikritik atau dikritisi ya pinter ngeles. Itu kan cuma mimpi. Saya kan lagi cerita mimpi. Padahal itu lagi mendoktrin. Nah, setelah orang dari klan Ba'alawi tersebut akhirnya tidak mendapat pertolongan karena tidak mengikuti tarekat dari Fakih Muqaddam, orang tersebut akhirnya bangun dari tidurnya dan nangis menyesali. Sehingga orang tersebut keluar dari torekoh Sanusiyah dan masuk ke torekoh Ba'alawi. Nah, disambung ceramah Habib tadi kan bahwa torekoh Ba'alawi itu torekoh yang paling luar biasa. Jadi seakan-akan bahwa apa-apa yang keluar dari klan Ba'alawi adalah apa-apa yang paling istimewa di antara yang lainnya, termasuk torekoh. Apa sih yang disebut torekoh? Sehingga harus ada torekoh yang paling baik dan ada torekoh yang baik atau torekoh yang kurang baik. Bukannya torekoh itu adalah jalan menuju Allah, jalan seorang hamba menuju Tuhannya. Ketika seseorang itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, bukannya orang tersebut sudah bertorekoh. Sehingga kenapa harus ada torekoh milik Fakih Muqaddam atau torekoh Ba'alawi itu torekoh yang paling benar, dan seakan-akan torekoh yang lain itu torekoh yang salah. Apakah torekoh yang lain itu torekoh yang tidak mengikuti perintah Al-Quran, torekoh yang tidak mematuhi hadis Rasulullah, sehingga harus dikatakan torekoh selain Ba'alawi ini kelasnya di bawah dari torekoh Ba'alawi. Kita perlu teliti dan kita perlu jeli bahwa untuk seorang seperti saya dan untuk orang-orang yang belum sepuh lah, melaksanakan syariat, melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah lain, ini juga pada hakikatnya kita bertorekoh karena kita lagi menuju jalan Allah, kita lagi menghadap ke Allah, dan sarananya ya lewat sholat 5 waktu, lewat puasa bulan Ramadan dan melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Itu sudah torekoh. Jadi nggak usah aneh-aneh ada torekoh yang paling benar dan ada torekoh yang menyimpang. Yang saya sebut torekoh menyimpang ini kalau menurut definisi saya gampang banget. Ya orang yang tidak mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya, dan orang yang melanggar larangan Allah dan larangan Rasulnya. Itu berarti orang yang bertorekoh salah. Ya sepanjang orang tersebut ini patuh atas apa yang diperintahkan Allah dan patuh atas apa yang diperintah Rasulullah, ya ini orang yang bertorekoh benar, tidak harus mengikuti torekoh Ba'alawi. Ini ajaran Ba'alawi ini perlu dikritisi karena lagi-lagi menomorsatukan apa yang keluar dari Ba'alawi dan menyepelekan apa-apa yang keluar dari bukan klan Ba'alawi.
Kemudian di situ dikatakan yang bikin saya enak itu kan dalam mimpi, walaupun dalam mimpi, tetapi itu sarana doktrin. Imam Sanusi ini tidak berkenan menolong orang yang mengikuti torekohnya, dikarenakan orang yang mengikuti torekohnya itu adalah keturunan Rasulullah, sehingga secara derajat lebih mulia orang yang keturunan Rasulullah yang merupakan dari klan Pahlawi, dan dianjurkan orang tersebut minta tolong kepada Faqih Muqaddam moyangnya, karena Imam Sanusi dan Faqih Muqaddam katanya levelnya lebih unggul Faqih Muqaddam. Ini kan doktrin. Jadi Habib tersebut lagi mendoktrin, lagi mempublikasikan agar jamaah tahu bahwa kualitas Faqih Muqaddam dan Imam Sanusi ini lebih unggul Faqih Muqaddam. Padahal jika kita mau meneliti Faqih Muqaddam, dalam video kemarin sudah saya bahas, orang yang digembar-gemborkan sebagai ulamanya ulama, walinya para wali, bahkan mujtahidnya mujtahid, tetapi tidak meninggalkan satu karya pun, sehingga kehebatannya sangat diragukan. Ketika dikatakan bahwa Faqih Muqaddam ini lebih unggul dari Imam Sanusi, sementara Imam Sanusi ini punya beberapa karya, yang karya itu sampai sekarang dipelajari di berbagai pesantren di Indonesia. Jadi karya utama Imam Sanusi adalah kitab Ummul Barohin. Ini kitab yang sudah tidak asing lagi di dunia pesantren. Sebuah kitab yang menjelaskan keesaan Allah dan sifat-sifatnya dengan metode pendidikan yang efektif, menjadi rujukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Bahkan karya lainnya dari Imam Sanusi ini ada seperti kitab Syarah Al-Aqidah As-Sughra, kemudian ada kitab Sughra As-Sughra, kemudian ada kitab Al-Muqaddimat dan kitab Syarah Asma'illah Al-Husna. Jadi Imam Sanusi punya beberapa kitab, dan kitab itu dipelajari di pesantren-pesantren, sehingga ketika dikatakan oleh Habib tersebut bahwa level dari Imam Sanusi dan Faqih Muqaddam ini lebih unggul Faqih Muqaddam, unggulnya di mana? Unggulnya Faqih Muqaddam di mana? Dalam pengakuan Ba'alawi saja kan? Sementara dalam dunia keilmuan, ini Imam Sanusi telah ikut andil besar dalam hasanah keilmuan agama Islam. Sedangkan Faqih Muqaddam digembar-gemborkan sebagai walinya para wali oleh klan Ba'alawi, ini hanya diakui oleh klannya sendiri saja. Jadi ini perlu dikritisi, dan untuk para muhibbin ini mbok ya waras. Jangan apa-apa yang keluar dari mulut Habib itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu cerita dobel dan cerita bohong itu. Imam Sanusi ini ulama besar, bahkan karyanya ini menjadi rujukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Sampai dikatakan bahwa Imam Sanusi itu levelnya jauh di bawah Faqih Muqaddam. Ini sebuah pernyataan yang keliru, dan itu hanya Habib yang menganggapnya. Faqih Muqaddam yang tidak punya karya satupun dianggap sebagai mujtahid, dianggap sebagai walinya para wali. Ini buktinya mana? Nggak ada bukti lah. Orang disebut pintar, orang disebut alim, alamah. Ini kan harus ada jejaknya. Sedangkan Faqih Muqaddam ini tidak ada jejak sedikit pun. Adanya ya cerita-cerita dari klan Ba'alawi. Ini ya perlu dipikirkan baik-baik untuk para muhibbin. Jadi berpikirlah waras, berpikirlah cerdas, bahwa kebanyakan yang keluar dari mulut Habib itu dongeng-dongeng semata. Jadi ajaran Islam itu bukan ajaran dongeng, ajaran Islam juga bukan ajaran mimpi. Sehingga ketika lagi-lagi Habib ceramah menceritakan mimpi dan mimpi, ya orang mimpi kan bebas. Mau menceritakan ada Habib mimpi, Rasulullah sujud di hadapan si pemimpi juga nggak masalah, wong itu mimpi. Tapi kan pada kenyataannya kan tidak. Nggak bisa dijadikan patokan, dan tidak bisa disebut
sebagai kenyataan. Terus yang paling saya tidak terima itu dalam berbagai kitab Ba'alawi kan memang tertulis bahwa Torekot Ba'alawi itu adalah lurus-lurusnya Torekot. Lah apakah yang lain itu tidak lurus? Apakah yang lain itu melenceng? Sementara Torekot yang lain juga mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi jangan serba istimewa. Kalau milik sendiri selalu diistimewakan, giliran milik yang lain diremehkan dan direndahkan. Padahal yang direndahkan justru kualitasnya yang lebih unggul daripada yang dianggap istimewa. Ini ceramah Habib kayak gitu kok diundang, wong isinya gedablus dan cerita-cerita tak guna. Kemudian Fakih Muqaddam dalam mimpi di situ enggan menolong keturunannya hanya karena tidak mengikuti torekohnya. Kok egois banget sih Fakih Muqaddam? Orang tidak mengikutinya tapi masih di jalan yang benar ini kan nggak masalah, ya kan? Seorang santri ini misalnya mau nyantri ke kiai siapa saja, selagi kiai itu benar kan nggak masalah. Kok kenapa kamu harus nyantri ke saya? Kalau kamu tidak nyantri ke saya berarti kamu sesat. Nah ini kan kacau kalau pemahaman semacam itu. Dan bukti bahwa Fakih Muqaddam itu benar-benar walinya para wali, seharusnya ya tidak punya sifat egois semacam itu. Entah itu orang mengikuti torekohnya atau tidak, ketika memang Fakih Muqaddam mampu memberi pertolongan dan orang tersebut butuh pertolongan ya ditolong. Kan janggal sekali ketika Fakih Muqaddam kemudian enggan menolong keturunannya hanya karena tidak mengikuti torekohnya. Itu ajaran apa? Katanya torekoh Ba'alawi torekoh yang paling unggul, torekoh yang paling lurus-lurusnya torekoh. Tetapi hanya karena keturunannya tidak mengikuti torekohnya, kemudian murka sehingga tidak mau menolong. Nah itu ajaran apa itu? Ajaran Islam nggak semacam itu kan? Dan ajaran Islam juga tidak mudah merendahkan orang lain. Dalam mimpi kan Imam Sanusi itu direndahkan serendah-rendahnya. Bahwa Imam Sanusi mengatakan dalam mimpi ini, Imam Sanusi mengatakan bahwa saya itu levelnya di bawahnya Fakih Muqaddam moyangmu. Kan kacau. Sementara kealimannya, saya lebih mengakui kealiman Imam Sanusi. Karena karya-karyanya sampai sekarang pun saya masih bisa menikmatinya. Saya masih bisa menemukannya dan saya biasa membaca karya-karya dari Imam Sanusi. Sedangkan karya Fakih Muqaddam, apa yang mau saya baca? Wong tidak meninggalkan tinggalan karya sedikit pun. Satupun karya dari Fakih Muqaddam itu tidak ada. Sehingga ketika dikatakan alim, dikatakan ulama, dikatakan walinya para wali tetapi tidak punya karya ilmiah satupun, ya siapa yang percaya? Hanya orang-orang yang tidak waras yang mempercayainya. Ya jika Ba'alawi menganggap bahwa Fakih Muqaddam itu adalah walinya para wali, orang yang paling hebat dan tidak ada seorang pun yang kehebatannya mengungguli Fakih Muqaddam, monggo anggap itu untuk kalangan sendiri saja. Tetapi ketika itu kemudian untuk mendoktrin umat muslim di seluruh Indonesia bahkan dunia, ya tentu jangan salahkan ketika kami berontak dan kami melawan doktrin-doktrin semacam itu. Karena memang ajaran Ba'alawi tidak benar itu. Tidak benar. Jadi pada kesimpulannya, ceramah Habib yang bercerita tentang mimpi tersebut itu adalah lagi mendoktrin jamaahnya. Memang lewatnya lembut, lewatnya halus, lewat metode cerita mimpi. Supaya ketika dikritisi, dia mau ngeles gampang. Wah itu kan saya lagi cerita mimpi, apa salahnya sih mimpi? Padahal mimpi itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jamaahnya itu kan mendengarnya nanti pelan-pelan menganggap bahwa cerita tersebut sebagai sebuah cerita kenyataan bahwa Fakih Muqaddam lebih unggul ketimbang Imam Sanusi. Nah itu doktrin namanya. Maka sekali lagi saya pesan kepada
seluruh muslim di Indonesia, cerdaslah dan waraslah dan lepaskanlah diri kalian dari doktrin-doktrin sesat Habibah Alawi, karena bukan mencerdaskan justru membodohkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.